kenyataannya memang pengusaha itu bukan hanya laki-laki saja. Wanita juga ada yang menjadi pengusaha, dan semuanya intinya butuh untuk belajar ya. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan ketika dia itu mulai usaha. Tapi sebenarnya ada suatu hal yang ingin kami ingatkan di sini. Kita ingin jadi pengusaha itu tidak hanya mementingkan keuntungan, profit saja yang kita kejar. Bagaimana dengan kita laris, bagaimana usaha kita itu maju. Tapi ada penyikapan atau etika yang mesti kita perhatikan. Di antaranya kalau kita mau belajar dengan baik, contoh dalam bisnis itu sering banget kita temukan para pebisnis itu punya sifat hasad. Hasad pada bisnis. Maksudnya bagaimana sih hasad? Kalau kita lihat dari pengertian para ulama, Ibnu Taimiyah katakan hasad itu sekadar benci saja. Benci pada nikmat orang itu sudah termasuk hasad. Dan kalau kita lihat di buku ini di halaman 33 ada pengertian dari jumhur ulama, namanya hasad itu adalah tamanna zawalan nikmati an sahibiha. Kalau pengertian umumnya ulama atau mayoritas ulama mereka katakan hasad itu menginginkan nikmat orang lain itu hilang. Hasad ini memang ada macam-macam ya, dan ada hasad yang tercela itu sekadar ingin nikmat orang lain itu hilang, dia punya keinginan untuk itu, sampai ada yang melakukan aksi, ada yang melakukan tindakan, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ada yang melakukan konsekuensi dengan perkataan ataupun perbuatan. Nah, itulah yang namanya hasad yang tercela. Nah, jadi tingkatannya itu macam-macam. Intinya ingin nikmat orang lain itu hilang, sehingga hasad ini perlu kita hilangkan. Kalau ada dalam diri kita, ini mempengaruhi kebaikan kita juga. Kebaikan kita bisa terhapus itu gara-gara hasad, ya bisa berpindah kepada orang yang kita hasad pula. Karena hasad itu ya sebenarnya kita tidak suka pada orang, dan kadang yang terjadi itu adalah kita tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang jadi problem di sini. Maka kalau kita pandang takdir dengan baik, bagaimana kita lihat seseorang itu selalu pandang yang di bawah, tidak mikir yang di atas terus, dia syukuri apa yang sudah Allah berikan pada dirinya, maka hasad itu akan hilang dari orang yang hasad tadi. Dan juga kita perlu cegah juga, di samping kita hasad pada orang lain, kadang orang lain, pebisnis-pebisnis yang lain itu hasad pada kita. Ada yang sampai pakai santet, ada yang sampai pakai sihir. Nah, itu yang jadi problem juga. Maka perlu juga ada kekuatan iman pada diri kita supaya hasad dari orang lain tidak berdampak jelek pada kita. Kita perlu sabar juga atas tindakan hasadnya. Terus kadang memang sikapnya, kata Ibnu Qayyim, bahwa jika ada yang hasad pada kita, tidak usah pedulikan, tidak perlu takut, dan hati kita tidak usah memikirkan dia. Nah, ini yang kami sebutkan di buku 12 Etika Pengusaha Muslim. Dan insya Allah di tanggal 5 Agustus 2023 ini di Sekar Kedaton, khusus untuk muslimah, yang tadi kami sebutkan di awal, muslimah juga butuh ilmu seperti ini ya, khusus untuk pebisnis muslimah, pengusaha muslimah. Ayo ikut bareng belajar ya, bagaimana jadi pengusaha muslim yang baik, pengusaha muslimah yang baik, dengan pelajari etika pengusaha muslim. Ada 12 poin di sini. Semoga bisa mempelajarinya dan Allah berikan berkah ilmu. Lihat infonya berikut ini.